Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya. Dan juga sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ananda Dama dengan NIM 1514241114. Saya dari kelas 2D. Tujuan saya membuat video ini bukan semata-mata untuk memenuhi mata kuliah konsep dasar fisika, namun juga memberikan pemahaman kepada teman-teman terkait materi yang saya bawakan, yaitu materi cahaya dalam konsep dasar fisika. Nah, video ini dibuat untuk tugas mata kuliah konsep dasar fisika yang diampu oleh Ibu Dr. Irvin Novita Arifin, SPD MPD. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama yaitu ada pengertian cahaya. Teman-teman, cahaya itu adalah gelombang elektromagnetik yang membawa energi dengan panjang gelombang yang terlihat oleh mata manusia, yaitu antara 380 hingga 750 mm. Cahaya ini memiliki dua sifat utama, yaitu sebagai partikel dan juga sebagai gelombang. Namun, perlu dicatat bahwa cahaya tidak dapat menunjukkan kedua sifat tersebut secara bersamaan. Cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang memiliki spektrum terbatas, dan yang kita kenal sebagai spektrum optik ataupun tampak. Di dalam spektrum ini, gelombang elektromagnetik dapat terlihat oleh mata manusia, dan ini yang kita sebut sebagai cahaya. Cahaya adalah suatu bentuk energi yang dapat dilihat oleh mata manusia. Cahaya bergerak dalam bentuk gelombang elektromagnetik dan memiliki sifat-sifat khas, seperti dapat merambat lurus, dapat dipantulkan atau bisa dikatakan refleksi, dibiasakan atau refraksi, diserap, dan diuraikan menjadi berbagai warna. Sebab sumber utama cahaya di bumi ini adalah matahari. Namun cahaya juga bisa berasal dari sumber-sumber lain seperti ada lampu, api, atau benda-benda bercahaya lainnya. Teman-teman perlu ketahui bahwa cahaya sangat penting dalam kehidupan karena memungkinkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bisa melihat sekitaran. Dan selain itu juga cahaya memiliki peran penting dalam berbagai proses alam dan teknologi, seperti fotosintesis pada tumbuhan dan penggunaan serat optik dan komunikasi. Baik, materi selanjutnya yaitu terkait jenis-jenis cahaya. Yang saya ketahui bahwa ada dua jenis cahaya, yaitu alami dan juga buatan. Teman-teman, cahaya alami ini cahaya yang berasal dari alam dan terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya, ada matahari. Sumber cahaya alami utama bagi bumi adalah cahaya matahari memberikan penerangan di siang hari dan menjadi sumber energi penting bagi kehidupan. Dan yang kedua yaitu ada api. Api yang terbentuk secara alami itu seperti adanya letusan gunung berapi atau adanya petir yang menyambar pohon dan menyebabkan kebakaran, juga menghasilkan cahaya alami. Yang kedua jenis cahaya yaitu ada cahaya buatan. Nah teman-teman, cahaya buatan ini dihasilkan oleh manusia melalui berbagai teknologi. Contohnya yang seperti kita gunakan yaitu ada lampu listrik. Yaitu contohnya ada lampu pijar, lampu neon, dan lampu LED adalah sumber cahaya buatan yang paling umum digunakan untuk penerangan di rumah, kantor, dan juga jalan. Yang kedua yaitu ada layar elektronik. Yang kita gunakan yaitu seperti ada televisi, ada komputer, dan juga ponsel memancarkan cahaya buatan untuk menampilkan gambar dan video yang bisa kita lihat. Itulah jenis-jenis cahaya. Yang ketiga yaitu materi terkait sifat-sifat cahaya. Ada beberapa sifat-sifat cahaya, yaitu yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Cahaya memiliki sifat merambat lurus yang dapat dibuktikan dengan mengamati kemampuan suatu benda dalam meneruskan cahaya. Teman-teman, cahaya dapat bergerak lurus ketika melewati sebuah medium perantara yang memiliki partikel serupa atau setara.
Agar cahaya dapat merambat lurus, medium tersebut harus memiliki kerapatan optik yang sama. Salah satu fenomena yang membuktikan kemampuan cahaya untuk bergerak lurus adalah pancaran sinar matahari, yang merupakan sumber cahaya terbesar di bumi. Nah, sinar matahari ini tiba di bumi dengan jalur yang lurus dan perambatan cahaya tersebut menjadi penyebab terjadinya siang dan malam. Nah, yang kedua, sifat cahaya yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya yang mengenai benda bening tidak menciptakan bayangan yang jelas. Sebaliknya, bayangan yang terbentuk akan tampak kabur dan samar. Yang perlu kita ketahui bahwa benda bening ini juga dikenal sebagai benda tembus pandang. Benda yang terdiri dari partikel tidak berwarna atau transparan yang dapat dilalui dengan mudah. Fenomena ini terjadi karena benda yang bening atau transparan mampu meneruskan cahaya. Sebagai contoh, pada kaca bening yang digunakan di jendela, cahaya matahari dapat masuk ke dalam rumah tanpa terhalang. Yang ketiga, dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan ketika cahaya tersebut terpancar kembali dari permukaan benda yang terkena cahaya. Sifat pemantulan cahaya ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur atau difus. Pada pemantulan teratur, berkas cahaya akan memantul secara sejajar. Sebagai contoh, ketika kita bermain di siang hari dengan membawa cermin untuk memantulkan cahaya, jika cermin tersebut diarahkan ke arah datangnya cahaya, maka cahaya tersebut dapat dipantulkan ke berbagai arah, menciptakan sinar pantul dari sinar matahari, sedangkan pemantulan baur atau difus terjadi ketika cahaya yang dipantulkan menyebar ke segala arah secara tidak teratur. Nah, jenis-jenis pemantulan ini muncul ketika seberkas cahaya mengenai permukaan yang kasar atau tidak rata. Contoh permukaan seperti tembok kayu dan tanah menunjukkan fenomena ini. Benda-benda dengan warna yang lebih gelap atau permukaan yang lebih kasar cenderung memantulkan lebih sedikit cahaya dan menyerap lebih banyak cahaya. Yang keempat, yaitu ada cahaya dapat dibiasakan. Nah, cahaya dapat mengalami pembiasaan ketika ia bergerak miring melalui medium dengan kepadatan yang berbeda, seperti saat berpindah dari udara ke air. Dalam proses ini, cahaya mengalami pembelokan di dalam medium tersebut. Nah, sifat cahaya yang dapat dibiasakan atau dibelokkan ini dimanfaatkan dalam berbagai alat optik. Salah satu contohnya adalah ketika kita mencelupkan pensil ke dalam gelas berisi air, di mana pensil tersebut tampak seolah-olah patah. Yang kelima, ada cahaya dapat diuraikan. Penguraian cahaya yang juga dikenal sebagai dispersi merupakan fenomena di mana cahaya putih terurai menjadi cahaya dengan berbagai warna yang bervariasi. Contohnya yaitu pelangi terbentuk akibat cahaya matahari yang tampak berwarna putih. Ketika cahaya ini melewati tetesan air di udara, ia terurai menjadi berbagai warna, menciptakan fenomena indah yang kita kenal sebagai pelangi. Yang kedua, cahaya matahari terdiri dari berbagai variasi warna yang dipisahkan oleh titik-titik air di dalam awan. Cekram berwarna ini ketika diputar dapat berubah menjadi warna putih. Yang ketiga, fenomena halo yang tampak seolah-olah mengelilingi matahari atau bulan. Nah, lebih jelasnya saya akan menampilkan sebuah video terkait penjelasan sifat-sifat cahaya. Berikut ini beberapa sifat-sifat cahaya yang harus diketahui. 1. Cahaya merambat lurus. Sifat ini dapat kita lihat ketika cahaya matahari masuk ke suatu ruangan melalui celah seperti pintu atau jendela. Segala cahaya merambat lurus dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari karena memberikan keuntungan pada manusia. Contoh lain dari cahaya merambat lurus adalah cahaya senter yang berbentuk garis lurus dan cahaya mercusuar di pinggir pantai. 2. Cahaya dapat dipantulkan. Ketika suatu benda terkena cahaya tersebut akan mengenai benda dan dipantulkan. Pemantulan cahaya dapat dibagi menjadi dua, pemantulan teratur dan pemantulan baur.
Pemantulan teratur adalah ketika pantulan dari pemantulan yang berkas cahayanya sejajar. Pemantulan ini dapat terjadi jika cahaya mengenai benda dengan permukaan rata dan mengkilap atau licin seperti cermin. Oleh karena itu, cermin dapat memantulkan cahaya paling sempurna dalam pemantulan teratur, baik itu menggunakan cermin cembung ataupun cermin cekung. Karena cahaya dipantulkan dengan arah sejajar, bayangan benda dapat dibentuk dengan baik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika kita bercermin. Pemantulan baur atau difus adalah ketika cahaya memantul ke segala arah secara tidak teratur karena adanya berkas cahaya yang memantul pada permukaan kasar atau tidak rata. Contohnya adalah pemantulan cahaya pada tembok, kayu, batu, dan tanah. 3. Cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya adalah ketika cahaya merambat ke segala arah. Ketika cahaya merambat melalui dua medium yang memiliki kerapatan optik yang berbeda, maka cahaya akan mengalami perubahan arah rambat. Beberapa contoh cahaya yang dapat dibiaskan adalah pensil ketika dimasukkan ke dalam gelas berisi air jernih, ikan dalam akuarium yang akan terlihat lebih besar dan dekat, kolam atau sungai dengan air jernih yang akan terlihat dangkal, melihat bintang dengan teropong, dan melihat benda kecil menggunakan lup atau mikroskop. 4. Cahaya dapat diuraikan. Ketika cahaya diuraikan terjadi yang namanya dispersi cahaya. Contoh paling mudah dari sifat ini adalah terbentuknya pelangi yang biasa muncul setelah hujan turun. Contoh lainnya adalah gelembung sabun yang memiliki banyak warna setelah terkena cahaya dan cakram warna yang membentuk warna putih jika diputar. 5. Cahaya dapat menembus benda bening. Segala benda bening dapat ditembus oleh cahaya, termasuk mika, plastik, kaca, air jernih, dan botol bening. Sifat ini dapat dibedakan menjadi 3, benda bening, benda translusen, dan benda tidak tembus cahaya. Benda bening atau benda transparan adalah segala benda yang dapat ditembus atau dilewati cahaya. Benda bening kemudian meneruskan segala cahaya yang mengenainya. Contohnya adalah kaca bening dan air jernih. Benda translusen adalah benda-benda yang hanya dapat meneruskan sebagian dari cahaya yang diterimanya, tidak semua cahaya. Contohnya adalah air kotor atau air keruh dan bohlam susu. Benda tidak tembus cahaya atau opaque adalah benda gelap yang tidak dapat ditembus oleh cahaya sama sekali. Benda ini hanya dapat memantulkan cahaya yang mengenainya. Contohnya adalah kayu, tembok, dan besi. Nah, baik. Setelah itu kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu manfaat cahaya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada periskop. Teman-teman, di dalam kapal selam yang berada di dalam kedalaman laut, awal kapal dapat mengamati permukaan laut dengan memanfaatkan periskop. Periskop ini bekerja berdasarkan prinsip pemantulan cahaya. Cahaya yang berasal dari permukaan laut akan ditangkap oleh sebuah cermin yang kemudian memantulkannya agar dapat dilihat oleh pengamat di dalam kapal selam. Yang kedua, teleskop. Teleskop bekerja dengan prinsip yang hampir sama dengan periskop. Alat ini dilengkapi dengan dua lensa yang mampu membiasakan cahaya sehingga objek yang jauh dapat terlihat lebih dekat. Nah, teleskop pertama kali diciptakan pada tahun 1608 oleh seorang ahli Belanda bernama Hans Lippershey. Nah, setahun setelahnya Galilei berhasil menyempurnakan desain teleskop tersebut. Berkat perbaikan ini, teleskop kini dapat digunakan untuk mengamati bintang-bintang di langit. Yang ketiga, ada kaleidoskop adalah sebuah permainan yang terbuat dari cermin. Nah, melalui alat ini kita dapat menciptakan berbagai pola yang menakjubkan. Pola-pola tersebut terbentuk akibat pantulan bayangan benda-benda di dalam kaleidoskop yang terjadi secara berulang. Dengan cara ini, jumlah benda yang terlihat menjadi jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah benda aslinya. Yang keempat adalah loop. Teman-teman, loop adalah sebuah alat optik yang sederhana namun sangat bermanfaat. Alat ini terdiri dari lensa cembung yang berfungsi membantu mata dalam melihat benda-benda kecil agar tampak lebih besar dan jelas. Teman-teman, adapun manfaat secara sederhana yang mungkin manfaat cahaya dalam kehidupan sehari-hari kita.
Yang pertama itu menerangi tempat gelap. Nah, cahaya ini kan cahaya dari matahari di siang hari atau lampu di malam hari itu membantu kita melihat dengan jelas. Tanpa cahaya, kita tidak bisa melihat benda di sekitaran kita. Maka itulah kita membutuhkan penerangan di kehidupan kita. Yang kedua, membantu tumbuhan tumbuh. Tumbuhan membutuhkan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses membuat makanannya sendiri. Tanpa cahaya, tumbuhan tidak bisa hidup dengan baik. Yang ketiga, mengeringkan pakaian. Cahaya dan panas dari matahari membuat air di pakaian cepat menguap, sehingga pakaian menjadi kering setelah dijemur. Yang keempat, menjaga kesehatan tubuh kita. Sinar matahari pagi membantu tubuh kita memproduksi vitamin D yang penting untuk menjaga tulang tetap kuat dan sehat. Yang kelima atau yang terakhir yaitu membantu melihat waktu. Kita bisa membedakan siang dan malam. Cahaya matahari menunjukkan kapan waktunya siang. Ketika tidak ada cahaya matahari atau bisa dikatakan gelap, itu tandanya malam. Ini membantu kita mengatur aktivitas sehari-hari. Itulah manfaat secara sederhana terkait cahaya dalam kehidupan sehari-hari kita.